Yang paling penting di sini di dalam memulihkan keriting itu bukan hanya pada pestisida. Jadi yang namanya pestisida ataupun insektisida itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif. Dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah oke, para sahabat-sahabat tani semua, bisa dilihat ini semua tanaman cabai daunnya keriting kuning ya, mengkeret ya sahabat tani. Nah ini adalah efek dari serangan hama trip. Bisa juga disebabkan karena dia kekurangan air, bisa juga disebabkan karena tungau ya sahabat tani. Jadi keriting itu banyak sekali penyebabnya. Jadi terkadang setelah kita cek di balik daunnya ini tidak ada hama, akan tetapi kok masih keriting. Itu kan sering kali juga terjadi. Berarti itu faktornya disebabkan karena hal lain ya sahabat tani. Bisa juga karena dia kekurangan air, bisa juga perakarannya dia penyerapan unsur haranya itu kurang maksimal. Nah ini maka untuk hari ini saya akan praktekkan cara saya di dalam memulihkan tanaman cabai yang daunnya keriting mengkeret kuning seperti ini ya sahabat tani, agar supaya dia bisa pulih dengan cepat. Bahkan semaksimal mungkin cukup sekali saja penyepraian, insya Allah ini bisa terlihat pulih ya sahabat tani. Nah oke sahabat tani, silakan ikuti step by stepnya, kemudian apa saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk memulihkan tanaman cabai yang mengalami daun kuning seperti ini. Nah oke, baik para sahabat tani semua, jadi sebelum kita menuju ke apa saja obat yang saya berikan ataupun nutrisi yang saya berikan, jadi di sini perlu saya bagikan juga pengalaman saya pribadi ya. Jadi di sini bukan niat saya menggurui, tapi sepengalaman saya. Ketika kita mengalami tanaman cabenya keriting seperti ini daunnya ya, mengkeret seperti ini, itu yang pertama kita cek adalah penyebabnya ya. Jadi penyebabnya apa, nanti baru kita tangani penyebabnya dulu. Kemudian yang paling penting di sini di dalam memulihkan keriting itu bukan hanya pada pestisida ataupun obat yang kita berikan untuk membasmi ataupun obat untuk memulihkan keriting. Jadi yang namanya pestisida ataupun insektisida itu tidak serta-merta dia mampu memulihkan tanaman cabai yang keriting ya. Jadi dia fungsinya hanyalah untuk membasmi hama penyebab daun keriting. Akan tetapi yang paling penting untuk memulihkan daun cabai yang keriting seperti ini itu adalah nutrisi ataupun suplemen yang kita berikan ya. Jadi contohnya seperti ini bisa kita lihat, kalau kita analisa ini bisa disebabkan karena hama trip ya. Tapi bisa dicek, ini di bagian bawah daun ini tidak ada hamanya, tidak ada hama tripnya ya sahabat tani. Nah berarti kalau kita langsung memberikan insektisida tentunya itu sangat lama terlihat untuk pemulihan keritingnya. Berarti yang harus kita pentingkan, yang harus kita utamakan, jadi selain insektisida ataupun penanganan penyebabnya, yaitu yang paling penting adalah nutrisinya ya, nutrisi untuk pemulihannya. Nah jadi itu tip yang saya bagikan sebelum kita menuju ke cara pemulihannya ataupun obat-obat dan juga bahan yang saya gunakan untuk memulihkan daun cabai yang keriting. Nah oke, selanjutnya kita menuju ke penanganannya ya sahabat tani. Nah oke ya para sahabat-sahabat tani semua, di sini saya sudah menyiapkan untuk nutrisi yang saya berikan untuk pemulihan tanaman cabai yang keriting ya sahabat tani. Nah jadi setelah saya cek tadi untuk kondisi tanaman cabai saya itu tidak mengalami ataupun mendapatkan serangan hama ya, sudah saya cek itu di bagian bawah daun itu tidak ada hamanya dan juga tidak terlihat nampak serangan hama tungaunya ya sahabat tani. Jadi keritingnya itu disebabkan analisa saya itu disebabkan karena kekurangan nutrisi. Jadi di sini saya fokuskan untuk pemulihannya yaitu dengan cara memberikan nutrisi ya sahabat tani. Jadi nutrisi yang saya berikan yaitu berupa unsur hara makro mikro serta nutrisi untuk pemulihan sel, dan juga saya tambahkan juga zat aktivator ya sahabat tani. Jadi yang pertama yaitu yang saya gunakan POC Agrofalcan Super Aktif, di mana dia untuk kandungannya yaitu unsur hara makro dan juga mikro
serta dilengkapi dengan mikroba-mikroba baik. Ada juga ZPT alaminya yang nantinya akan mampu mempercepat di dalam proses pemulihan ataupun pemunculan tunas-tunas baru. Kemudian untuk yang selanjutnya, nutrisi yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu Proton Max. Sahabat tani, ini merupakan pupuk nutrisi yang dilengkapi dengan asam amino, vitamin nikotinik acid amid, kemudian unsur mikro seperti Zn, Mn, Fe, B, kemudian mengandung unsur hara makro ya sahabat tani, zat pengatur tumbuh yang diformulasikan khusus untuk segala jenis tanaman dan bisa dicampur dengan pestisida. Nah, ini manfaatnya bagus juga untuk merangsang pertumbuhan akar, memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, kemudian perangsang pembentukan bunga ya. Jadi Proton Max ini juga sangat bagus diberikan fase vegetatif ataupun fase generatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang tidak boleh ketinggalan juga di dalam memulihkan keriting, yaitu adalah suplemen sel tanaman. Nah, ini mereknya Vitaron SL yang selalu saya gunakan ya sahabat tani, dimana manfaatnya dia memulihkan kondisi sel-sel tanaman yang rusak setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk ya sahabat tani. Jadi manfaat daripada Vitaron SL ini nanti akan memulihkan sel-sel tanaman cabai yang rusak yang menyebabkan keriting itu, dan nanti setelah sel-selnya itu diperbarui, kemudian kita tambahkan nutrisi seperti Proton Max dan juga Agrofalcan, dan juga nanti diberikan melalui pengocoran juga ya. Itu nanti akan responnya akan cepat ya, karena sel-sel tanamannya itu sudah diperbarui dengan mengaplikasikan Vitaron SL ini. Kemudian yang selanjutnya untuk mempercepat pemulihan keriting, itu di sini juga saya menambahkan zat aktivator tanaman yang berupa asam amino ya. Ini asam amino mereknya Ambition yang saya gunakan kali ini. Sahabat tani bebas menggunakan asam amino apa saja, dan biasanya yang saya gunakan itu selain Ambition saya juga menggunakan Premino. Nah, ini kandungannya dia asam amino, asam sulfat, unsur mikro, dan juga zat-zat lain yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai kita. Nah, oke, di sini untuk pemulihan tanaman saya menggunakan 4 bahan ini ya. Jadi untuk pemulihannya. Nah, oke sahabat tani, di sini saya sudah menyiapkan air untuk melarutkan semua bahan-bahannya ya. Yang pertama di sini yang saya masukkan yaitu PUC Agrofalcan. Nah, untuk penyepraian di sini saya menggunakan dosis sebanyak 40 ml ya. 40 ml per tangki 16 liter. Nah, ini PUC Agrofalcan ini selain digunakan untuk penyepraian, bisa juga dicampurkan pada saat kita mengaplikasikan pupuk kocor ya sahabat tani semua. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya yang saya gunakan, yang saya masukkan yaitu Proton Max. Untuk Proton Max ini dosisnya per tangki 16 liter saya menggunakan sebanyak 30 ml. Nah, kemudian setelah Proton Max, selanjutnya yaitu nutrisi sel tanaman, suplemen sel tanaman, yaitu Vitaron SL, dosisnya ini 30 ml juga ya. 30 ml per tangki 16 liter. Oke, kemudian selanjutnya yaitu asam amino. Dan untuk asam amino di sini per tangki 16 liter saya gunakan dosis sebanyak 20 ml ya. 20 ml. Oke, dan selanjutnya kita masukkan ke tangki sprayer. Nah, setelah itu kita aplikasikan, kita spraykan secara merata ke seluruh bagian tanaman, baik dari pangkal sampai ke ujung daunnya ya. Jadi usahakan secara merata agar nutrisi yang kita berikan ini bisa terserap secara sempurna, yang sehingganya tanaman cabai yang keriting, yang kuning itu bisa cepat dipulihkan ya sahabat-sahabat tani semua. Oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi begitu tadi cara saya, pengalaman saya yang saya bagikan di dalam saya memulihkan tanaman cabai yang mengalami daun keriting dan kuning seperti ini agar supaya cepat pulih. Nah, oke, semoga ilmu yang saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.